Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Aditya Madani dari kelas 1C Bimbingan Konseling Islam dengan nomor NIM 12140100096. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hasil peradaban Mongol masa Islam pada saat dinasti Chagtai. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Pada saat kondisi fisiknya melemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juchi, Chagtai, Ogotai, dan Tuli. Dari keempat orang itu, muncullah dinasti-dinasti yang secara langsung berpengaruh dalam perkembangan Islam di Mongolia. Di antara dinasti tersebut adalah dinasti Chagtai, Golden Horde, dan dinasti Ilkhan. Namun, pada pembahasan kali ini, saya hanya akan merangkum tentang hasil peradaban Mongol masa Islam saat dinasti Chagtai. Setiap bangsa pastilah memiliki sejarah masa lalunya beserta hasil peradaban pada masa itu. Sebagaimana dengan peradaban-peradaban di dunia, bangsa Mongol pun memiliki kejayaan sejarah dan kebudayaan yang tidak ternilai sumbangannya terhadap peradaban dunia pada umumnya dan Islam pada khususnya. Menurut pemikiran Barat, Islam tidaklah lebih dari sebuah sejarah yang diperjuangkan dengan darah dan pedang. Namun, berbeda halnya Islam masuk di kalangan Mongol. Islam masuk karena budaya dan kesadaran para pelakunya untuk meyakini Islam sebagai ajaran tauhid yang dianutnya. Sejarah mencatat, kekaisaran bangsa Mongol tidak terlepas dari figur sentral pimpinan monarki yang bernama Genghis Khan. Sebagai kekuatan imperium dunia saat itu, ia menjadi tokoh utama dalam episode yang begitu panjang pada perkembangan bangsa Mongol berikutnya. Pada konteks tertentu, keberhasilan munculnya entitas Mongol Islam dapat disejajarkan dengan sejarah kemunculan bangsa Arab Islam. Kehadiran Genghis dengan membangun tentara yang kuat dan disiplin disertai administrasi pemerintahan yang teratur dan sistematis menjadi era baru dalam sejarah dunia maupun bangsa Mongol. Selanjutnya, para pemimpin pengganti Genghis mampu memperluas daerah kekuasaan Mongol. Bangsa Mongol meninggalkan sumbangsih dalam kemajuan peradaban. Keturunan Genghis dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah dunia, meninggalkan pengaruh sangat signifikan bagi peradaban umat manusia. Asal-usul dinasti Chagtai. Chagtai adalah putra kedua dari Genghis Khan yang diberikan kekuasaan oleh ayahnya sebagai gubernur di sekitaran Transoksiana di bawah kekuasaan Khan Agung. Berdirinya dinasti ini terlihat setelah kematian Chagtai karena sepeninggalnya kekuasaannya terpecah karena perebutan kekuasaan oleh saudara dan anak-anaknya. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh Alugu untuk mendirikan dinasti ini. Alugu adalah cucu Chagtai yang memanfaatkan perang saudara antara putra-putra Mongke dan Arik Boke. Sepeninggal Genghis Khan, Chagtai yang berkuasa sebagai kepala wilayah di bawah Khan Agung sangat membenci aturan Islam dan memusuhi umat Islam. Kebenciannya terhadap Islam karena UUD Mongol melarang memotong binatang dengan motong leher, cuci muka dan tangan, serta mandi di air yang sedang mengalir. Padahal itu adalah bagian dari iman. Mongol memberi sanksi kepada orang Islam karena dianggap melanggar dan melarang UUD dan sangat dihormati oleh Chagtai. Oleh karena itu, umat Islam pun tidak menyukai Chagtai seperti pada masa ayahnya. Wilayah kekuasaan dinasti Chagtai. Dinasti ini terletak atas wilayah-wilayah yang dikuasai Chagtai, yaitu yang membentang dari Sungai Lili yang sekarang bagian dari timur Kazakhstan, dan Kasgaria sebelah timur Tarimbasin
hingga Transoksiana, Uzbekistan, dan Turkmenistan, atau luasnya yang saat ini sekitar lebih dari 5 negara, yaitu Asia Tengah dan Iran Utara. Raja-raja dinasti Chagatai. Sepeninggal Chagatai, Kara Hulegu berkuasa. Namun, ia kemudian dipecat oleh Khan Agung dan digantikan putra kelima Chagatai, Isumongki. Isumongki juga dipecat karena ia terlibat dalam menggulingkan Khan Agung. Kemudian, Kara Hulegu diangkat lagi menjadi penguasa Transoksiana pada tahun 1251 Masehi. Dan pada tahun itu pula secara mendadak ia meninggal dunia. Dengan demikian, maka sebagai ibu negara, Organa menjalankan tugas suaminya. Pada masa itu, Islam mulai mendapat perhatian. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Organa telah memeluk agama Islam. Bahkan, pada masa selanjutnya, Mubarak Shah, anak dari Organa, merupakan penguasa muslim pertama yang memimpin dinasti ini. Dan dialah penguasa Mongol yang pertama kali memakai nama Islam. Pada masa Mubarak Shah, ia mencetak mata uang perak dengan nama Kabaki. Tidak lama setelah itu, ia digulingkan oleh pamannya sendiri, yaitu Burak Khan. Pada masa kepemimpinan Burak Khan, kemudian muncul dinasti Ulu yang merupakan salah satu cabang dari dinasti Chagatai. Pada tahun 1282 Masehi, anaknya Burak, Dua Khan, naik tahta. Ia merupakan seorang pejuang yang tangguh, yang dibuktikan dengan kemenangan telak dalam berbagai peperangan. Sepeninggal Dua Khan, para penguasa Chagatai adalah keturunannya. 3 putra yang memimpin dinasti ini ialah Isenbuka, Khan Kabak, dan Tarmasirin. Namun, yang terkenal adalah Tarmasirin. Ia masuk Islam, kemudian namanya berubah menjadi Alauddin. Pada akhir pemerintahan Tarmasirin, banyak terjadi hura-hura dan pemberontakan. Penyebab ia lengser dari kekuasaannya dengan jalan memberontak oleh kemenakannya, yaitu Bujan. Sebanyak 17 orang Chagatai berkuasa di Transoksiana. Kesemuanya itu tidak cakap, dan akhirnya Timur Putra dari Amir Turgai muncul dalam kekuasaan Transoksiana. Peradaban Islam dinasti Chagatai pada masa Timur. Pada masa Timur, peradaban sangatlah maju dengan pesat. Timur berhasil dalam penaklukan perluasan wilayah, dan seorang pemimpin perang jitu, handal, dan sangat dipuji oleh berbagai kalangan. Dalam masalah kenegaraan, seorang kepala negara, ia tidak menunjukkan sebagai penguasa yang berhasil. Sebagai penguasa yang diktator, tidak terdapat cita-cita untuk membangun negara dengan dasar pemikiran kenegaraan yang kokoh. Tidak tinggalkan generasi kuat dan handal. Begitu Timur wafat, harapan dan usaha yang ia bina selama ini sampai berhasil mendirikan negara yang begitu luas hilang, lenyap, dan terkoyak-koyak akibat perebutan kekuasaan dan konflik di dalam istana. Sejak remaja, cita-citanya adalah kekuasaan dan harta. Untuk memperoleh cita-cita tersebut, Timur menyerang dan merampas negara lain, serta menghancurkannya tanpa pandang bulu. Hal itu dapat dianggap lumrah pada abad pertengahan. Akan tetapi, harta rampasan dan kekayaan yang diperolehnya, Timur menghabiskan untuk ke arah kesejahteraan, yaitu dengan membangun kota-kota yang indah dan menarik, serta dalam kegiatan intelektual seperti pembangunan masjid, rumah sakit, saraikana, dan sekolah. Fasilitas-fasilitas untuk para petani dan pedagang, pemberian tunjangan pada pakari agar tidak mengemis lagi, penegakan hukum yang tak pandang bulu. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Timur ialah apabila terjadi kejahatan atau pencurian di kota atau desa. Yang pertama, ia hukum ialah para kepala daerah dan kepala desa serta para petugas keamanan yang jaga pada malam hari.
pada masa Syahrukh. Semasa Syahrukh, ilmu pengetahuan dan seni maju pesat. Kota Heart menjadi pusat kebudayaan Asia. Syahrukh mendirikan sebuah akademi. Pada masa komoditi karpet yang diukir dengan berbagai motif yang indah, sangatlah terkenal dan dikagumi para pedagang mancanegara. Para ilmuwan mancanegara berkumpul di istananya seperti pemusik Abdul Qadir Maragi Arseti Qiamuddin dan pelukis Maulana Khalil yang sangat terkenal. Dengan bantuan Qiamuddin, Syahrukh mendirikan banyak istana dan masjid yang indah serta banyak sekolah dan makam. Sebagai bukti kemajuan arsitekturnya, masih terdapat Masjid Goharsad dan Madrasah Ekhargirt. Peninggalan dinasti Chagatai. Goharsad Mas. Masjid Goharsad merupakan salah satu masjid terbesar di Iran yang tepatnya berada di kota Mashhad. Masjid ini dibangun atas perintah permaisuri yang bernama Goharsad. Istri dari Syahrukh berasal dari dinasti Timurid yang dibangun pada abad ke-14. Masjid ini pernah mengalami kerusakan pada tahun 1911 akibat pengeboman oleh pasukan Kekaisaran Rusia dan serangan terhadap masjid oleh Reza Shah selama Perang Dunia Kedua. Gyur Emir. Gyur Emir merupakan sebuah bangunan dengan komposisi halaman yang khas yang dimaksudkan untuk mengajari anak-anak bangsawan Samarkand. Bangunan ini dibuat pada abad ke-14 tepatnya di Samarkand, Uzbekistan. Observatorium Ulugh-Beg. The Ulugh-Beg Observatory merupakan observatorium yang berada di Samarkand, Uzbekistan. Bangunan ini dibuat pada tahun 1420-an oleh astronom dari Timurid yang bernama Ulugh-Beg. Observatorium Samarkand merupakan markas para astronom dan matematikawan yang bekerja sama dalam menemukan penemuan baru. Dari hasil observatorium itu, Ulugh-Beg dan timnya menyiapkan tabel-tabel astronomi seperti tabel astronomi matahari, bulan, dan planet lain yang telah diamati dengan tingkat kecermatan yang sangat tinggi. Chagatai sebagai keturunan dari Mongol yang mempunyai kekuasaan yang setara dengan 5 negara. Ia sangatlah kuat dalam perundang-undangan dan juga dalam sistem pemerintahannya. Setelah kematiannya, daerah kekuasaannya menjadi perebutan antara keluarganya maupun anak-anaknya. Maka cucunya lah Alugu yang meresmikan berdirinya dinasti ini. Perpecahan antar saudara inilah yang banyak memicu keruntuhannya dan juga kerap terjadinya perang antara bangsa Mongol sendiri yang membuat Chagatai semakin lemah. Namun, walau sering berganti pemimpin, dinasti ini bertahan hingga 150 tahun. Terkadang, hidup memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Terkadang, kita harus memilih, dan terkadang kita harus merelakan semua itu. Tentang pengorbanan dan ketulusan yang menjadi bukti kuat dalam hidup.